Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Ikhwanil muslimin, mari kita puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada kesempatan hari sampai detik ini pula kita masih bisa menikmati nikmatnya iman, Islam, kesehatan, dan begitu banyak nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang sampai saat ini kita tidak bisa menghitung nikmat yang Allah berikan. Karena sesungguhnya nikmat Allah itu sangat banyak sekali yang tidak bisa kita pungkiri. Apalagi salah satu nikmat Allah diputus di antara kita sekalian. Salah satunya nikmat nafas. Gimana? Berapa triliun, berapa juta yang harus kita bayar untuk membayar biar kita bisa bernafas dari oksigen itu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menjadi suri tauladan bagi kita semua sehingga akhir hayat kita selalu mengenangnya, menjadi ukhuwah Islamiyah yang sampai saat ini menjadikan beliau sebagai suri tauladan yang tidak bisa tauladan lain yang tidak bisa kita ikuti selain beliau, karena tauladan beliau adalah tauladan yang sangat sempurna daripada tauladan yang lain. Ikhwanul muslimin, tema kita pada kesempatan hari ini bahwasannya dermawan adalah kunci kesuksesan di akhirat. Ikhwanul muslimin, sebagai seorang muslim tentunya kita paham betul tentang apa itu dermawan. Dari salah satu hadis dari Abu Musa dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, wajib bagi setiap muslim untuk bersedekah. Para sahabat bertanya, wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai Nabi Allah, bagaimana jika ia tidak mendapatkan untuk bersedekah? Beliau menjawab, berusaha dengan tangannya sehingga bermanfaat untuk dirinya dan bersedekah. Mereka bertanya, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda lagi, menolong orang yang sangat memerlukan bantuan. Mereka bertanya lagi, bagaimana jika ia tidak bisa melakukannya? Beliau bersabda lagi, menyuruh untuk melakukan kebaikan dan menahan diri dari kejahatan. Maka hal itu adalah sedekah baginya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ikhwanil muslimin, dari hadis ini mengungkapkan bahwasannya sedekah itu banyak caranya. Kalau kita tidak bisa bersedekah dalam mengulurkan harta, sedikit harta kita bisa pertama menolong seorang. Yang kedua, apabila kita tidak bisa menolong seorang, yaitu menghindari kejahatan. Senyum adalah bagian dari sedekah. Ikhwanul muslimin, sedekah ini adalah bagian yang sangat penting dalam kehidupan kita. Sebagai seorang muslim, kita perlu mengetahui bahwasanya sedekah adalah sangat penting. Salah satu contoh pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, banyak di antara para sahabat yang rela mengeluarkan harta bendanya untuk perjuangan Islam. Bagaimana Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mewakafkan, memberikan harta kepada kaum muslimin untuk melakukan peperangan, untuk kesejahteraan kaum muslimin. Bagaimana Aisyah radhiyallahu an, bagaimana Khadijah radhiyallahu an, bahwasanya beliau sampai-sampai hartanya habis untuk perjuangan Islam.
maka itulah yang membuat beliau diangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula juga bagaimana Abdurrahman bin Auf dan sahabat-sahabat yang lain yang selalu bersedekah dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwanil muslimin, dari Adi bin Khattab, dari Ali bin Khattab radhiyallahu an, dia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang neraka, maka wajah beliau langsung berubah pada saat itu. Lalu beliau berlindung darinya sebanyak 3 kali. Lalu beliau bersabda, takutlah kalian dari api neraka, walaupun bersedekah dengan sepotong kurma pun. Jika kalian tidak mendapatkannya, maka dengan kalimat yang baik. Hadis riwayat An-Nasa'i. Bahwasannya dari hadis ini, sedekah itu penting bagi setiap muslim untuk mengangkat kita, menjadikan kita selamat di dunia dan di akhirat. Karena sesungguhnya sedekah itu adalah sebagai penolong bagi kita. Ikhwanil muslimin, sedekah adalah sesuatu yang sangat penting, di mana dikatakan bahwasannya di hadis ini sedekah akan menjauhkan kita dari api neraka. Bahkan dikatakan kalau tidak kita bisa bersedekah yang banyak, sebiji kurma pun kita harus bersedekah. Kalau tidak bisa lagi, mengucapkanlah dengan kalimat, dengan kata yang baik. Itu adalah salah satu sedekah. Ikhwanul muslimin, banyak hal contoh-contoh sedekah yang banyak kita lakukan, yang banyak kita ketahui. Sungguh kita sebagai seorang muslim harus wajib, sesungguhnya kita jangan sekali-kali kita ragu akan kita bersedekah. Di antaranya apabila seorang bersedekah akan dilipat gandakan sedekahnya. Karena sesungguhnya orang yang bersedekah itu akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat. Ikhwanil muslimin, bahwasannya sedekah dan dermawan memiliki keuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Dengan meyakini keuntungan itu, diharapkan kita terdorong bersikap dermawan dalam kehidupan sehari-hari. Dermawan dalam artian kita senyum kepada sama muslim, kita berusaha dengan perkataan yang baik, dan kita berusaha untuk bersedekah dengan harta benda kita untuk kepentingan umat dan bangsa ini. Bersikap dermawan didorong oleh keutuhan akhirat lebih baik daripada dunia. Maka dari itu kita sebagai seorang muslim, bahwasannya kita bersikap dermawan harus berdasarkan niat kita. Sesungguhnya apabila niat kita untuk melakukan sikap dermawan dengan baik, dengan sesuai koridor Allah Subhanahu wa taala, bahwasannya innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya segala sesuatu tergantung pada niat kita. Kalau kita niat dermawan kita karena Allah Subhanahu wa taala, insyaallah ini akan menjadi catatan bagi kita di dunia maupun di akhirat kelak. Ikhwanil muslimin, dengan kita memiliki sifat dermawan, kita berusaha pada saat ini untuk melakukan segala sesuatu, untuk berusaha untuk meyakinkan pada diri kita, untuk berusaha untuk memiliki sifat dermawan, yaitu yang diperoleh antaranya kita memiliki sikap dermawan, kita menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lebih dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan jauh dari neraka. Dan selanjutnya adalah akan mengantarkan kita masuk surga. Dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sabdanya, kedermawan adalah pohon yang kokoh di surga. Tidak akan masuk surga kecuali orang yang dermawan. Bakhil adalah pohon neraka, tidak akan masuk neraka kecuali karena kebakhilannya. Dari hadis ini perlu kita ketahui bahwasanya dermawan adalah sangat penting bagi kita sebagai seorang muslim. Sesungguhnya kita harus berusaha sekuat mungkin. Kita berusaha menjadi orang dermawan dimanapun kita berada, mulai pun bersenyum, tutur kata yang baik, bersedekah untuk orang-orang terdekat kita yang membutuhkan. Selanjutnya adalah Allah akan memberikan pahala dan mengganti harta yang ia infakkan dengan yang lebih baik dan lebih banyak.
bahwasannya harta kita, jangan takut kalau kita menginfakkan kepada orang lain, insya Allah akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain dari pahala, kita akan mendapatkan balasan yang tidak disangka-sangka, mulai dari kesehatan, harta. Insya Allah kita wajib meyakini bahwasanya Allah akan membalas apa yang akan menjadi kebaikan kita yang telah kita keluarkan harta kita untuk saudara-saudara kita sama muslim. Ikhwanil muslimin, sesungguhnya sikap dermawan adalah wajib bagi seorang muslim untuk memilikinya. Maka dari itu kita semua berusaha selama kita hidup untuk mendekatkan diri kepada Allah, untuk berusaha untuk bisa menjadikan sikap dermawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.